Damai tibatan nasuku sian salut naroha imamangaramuti ate-ate dohon pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Tunika Saruna. Selamat tahun baru. Terkhusus untuk adik-adik kami di sini, mahasiswa-mahasiswi Unsri yang baru datang. Selamat datang, selamat beribadah untuk kalian semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bihamu amanami nanami barita nauli jamita di Mingguta Sadarion Nemet siang buku pesalmen bindu tolu onok Mamuka siang ayat onok sahatu ayat 10 sada. Pesalmen 70 onok atau Mazmur 36 Mamuka siang ayat onok sahat rodi ayat 10 sada, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Ujahauma di bahasa Batak songonomat surat isi. Tohas rodi langit doaka asidi roham ali jamuba. Tohas rodi aka do hasi tongamu. Sobukon aka duduk di debatado hati goramu. Doson aik nasumardo aka panguhummu. Di pamudu hono jomba dohon pinahan ali jamuba. Tumna arga sintu doa sini roham ale di bata. Jadi markapurusan di parlingkoman di habongku doaka anak di jomba. Di hamahapkong nasida do tabu-tabu ni bagasku. Jala di painu hono nasida siapa tak aib ni aka hahisaupi ilmi. Ay di lampung miro mual hangoluan. Di bagasa hati romi widahani hati uro. Saya panene mahasini roham tuakan atu madamu jala hati goramu tuaka na ujur maroha. Ido yang go sahatna jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hal memiliki ukuran masing-masing. Setiap hal memiliki ukuran masing-masing. Dari yang terukur sampai yang tidak terukur, atau dalam ilmu pengetahuan kita kenal dengan kata tidak terhingga. Jadi setiap hal memiliki ukuran, dan ukuran ini memasuki segala sisi kehidupan manusia. Kita ambil beberapa contoh tentang ukuran. Kita kenal sentimeter, milimeter, kilogram, inci, dan lain sebagainya yang menjadi satuan ukuran. Dan ketika kita membeli pakaian, lumubiak keamanami, mololau manukor pakaian, UJM misalnya, toribereng do, iso dikeranai ukuran small atau S, medium atau M, baru L, large atau XL, extra large. Aibotoi. Dan mungkin molokiran nabulun di mana itu hor ukuran S. Asala be. Tu yanakon naname, katu mana be. Karena dia sudah tahu ukurannya. Nah, selain daripada itu, dengan namanya ukuran, kita tentu sangat hati-hati. Sebagai contoh, apalagi angka mahasiswa baru di Solo, mahasiswa yang baru datang, mungkin 1 tahun sudah tidak kuliah secara tatap muka, ada yang baru datang, mungkin sepatunya sudah rusak. Beli sepatu lah sampai di sini, dia tahu ukuran sepatunya itu 35. Dan mungkin itu horimano ukuran 40 dulu kan. Udah kakinya ukuran 35, dia tidak akan mungkin membeli ukuran 43. Dan itu pun dia akan coba pas do manang tahu. Kalau nggak pas nggak mungkin dibeli. Mara 10 toko dului asa pas dapat ukuran Karena ukuran begitu penting.
Setiap hal, segala sesuatu perlu diukur. Tanah perlu diukur, kertas perlu diukur, emas juga bisa diukur, listrik diukur, besi diukur, semua harus diukur. Termasuklah kehidupan manusia. Sering sekali kita melihat bahwa kita mengukur kehidupan manusia, mengukur kehidupan kita, mengukur kehidupan orang lain. Apa ukuran kehidupan manusia yang secara umum? Bagaimana cara mengukurnya? Ukurannya satu. Ahadul punya. I have, you have. Kau punya, saya punya. Punya apa? Misalnya, saya punya sepeda motor. Dia tidak punya sepeda motor. Berarti saya lebih bahagia daripada dia. Saya punya mobil. Kamu tidak punya mobil. Saya lebih bahagia daripada dia. Saya sudah memiliki anak, saudara belum memiliki anak, saya lebih bahagia. Saya memiliki menantu, mereka belum. Saya sudah memiliki cucu, mereka belum. Ada perhitungannya, ada penentunya dari kata punya. Saya punya, mereka tidak, atau mereka punya, saya tidak punya. Dan sering sekali karena kepunyaan ini menjadi sebuah tolak ukur, lasdoro aku manang dang. Saya berbahagia atau tidak? Pasti. Iya, kalau kita lihat teman kita yang sudah nggak jumpa selama 1 tahun, baru mukna atau bajunya pun sudah berganti. Mungkin perasaan kita, kalau aku gini-gini aja, ini yang dibeli mamaku setahun yang lalu, ini juga yang aku bawa sekarang. Tapi dia tengok sudah ganti lagi bajunya. Menjadi sebuah ukuran, itulah manusia. Sangat berbalik dengan Tuhan. Ukuran manusia berbalik dengan ukuran Tuhan. Tuhan juga punya ukuran loh. Ukuran kebahagiaan menurut perhitungan Tuhan. Pemikiran di Tuhan ini ada ukurannya. Apa ukurannya? Kalau manusia tadi ukurannya memiliki atau mempunyai, tapi Tuhan ukurannya memberi. Terbalik. Kalau kita mempunyai, kalau Tuhan memberi. Kalau kita menarik, kalau Tuhan melepas. Ini perbedaannya. Jadi Tuhan tidak sibuk untuk memiliki. Tapi Tuhan sibuk untuk memberi. Ketika saya berdoa, Tuhan kasih. Ketika mereka berdoa, Tuhan kasih. Ya Tuhan gitu. Tuhan senang dengan memberi. Ini bedanya. Tuhan sangat senang dengan memberi. Makanya kita diarahkan untuk selalu meminta di dalam doa supaya Tuhan kasih. Tuhan sangat senang ketika kita rajin berdoa. Karena apa? Ya Tuhan senang memberi. Nah, ini konsepnya. Konsep yang pertama kita lihat. Dan inilah yang mau disampaikan firman Tuhan pada hari ini. Luar biasa. Tuhan memberikan kasih setianya kepada dunia. Terkhusus kepada umat manusia. Tuhan beri karena dia suka. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita baik, bukan karena kita hidup saleh, tapi ya suka-suka Tuhan karena dia kesenangannya memberi. Oleh sebab itu, kita akan melihat bagaimana sebenarnya muatan iman yang dikatakan pemazmur tentang Tuhan dan bagaimana respon manusia melihat Tuhan itu. Yang pertama, yang menjadi poin untuk khotbah ini adalah seperti yang dikatakan topik minggu kita, Tuhan adalah kasih setia. Debata para siroha nama notong. Tuhan adalah kasih setia. Ini adalah sebuah kesaksian dari pemazmur. Dia membuat kesimpulan Tuhan ini penuh dengan kasih setia. Oleh sebab itu pemazmur manang par pesalmenon di pasahat do dirina marsigatum do ibana tuaro pandi di mata. Dia tahu yang terbaik, makanya dia berikan hidupnya. Dia mau hidupnya baik, dia kasih sama Tuhan hidupnya. Nah, berarti sudah hidup karakter Tuhan sama pemazmur tadi. Dia juga ikut memberi kepada Tuhan apa yang diberi dirinya. Karena apa? Dia tahu karakter Tuhan adalah kasih setia. Ada sebuah gambaran bagaimana kita menyederhanakan pemikiran pemazmur. Dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah kasih setia. Kubu apa gobarana dingoluta sigaro mari.
Ada pernyataan yang mengatakan demikian. Orang yang sakit, berharap diberi kesembuhan. Orang yang miskin berharap diberi kekayaan. Dan orang yang kaya berharap diberikan surga. Sekali lagi, saya ulangi, orang yang sakit berharap diberikan kesembuhan. Orang yang miskin berharap diberikan kekayaan. Dan orang yang kaya berharap diberikan surga. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan kedua, teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi puncak kepuasan manusia. Gambaran ketiga, dumubi halak patah, hamoraun hagabeon hasangapon menjadi tingkatan tertinggi monodido imana mertua. Akanaung adong mahasangapon hamoraun hagabeon imana dipadu pama ulaun mau dibunuh duko mertua imana. Nah, melalui gambaran ini kita mau melihat ternyata manusia mendeskripsikan sukacita itu. Kalau orang Batak tadi seperti ini, kalau orang Jawa seperti ini, kalau orang Palembang seperti ini. Artinya kita melihat sukacita yang pertama itu dari lingkungan sosial kita. Dari lingkungan sosial, dari latar belakang, dan dari sinilah kita memperhatikan bagaimana Tuhan itu tetap menyertai kita. Sangat berbeda. Warakon makin musetu halak patak. Selain daripada hamoraon hagabeon hasangapodang didoki martua, on konsep halak patak. Jala mono naung dapotan nasi songoni didok maipana nunga dipasu-pasu di mata. Selain daripada itu dan dipasu-pasu di mata. Wingo do cerita ni akan tua-tua na julu. Mono adong di tonga-tonga ni halak patak nama tematkar. Setia do imana ipamasuk bagas na tujabuna sa jendela. Mono nang sa jendela sa pintu belakang. Alasannya apa? Supaya itu tidak menyebar luas dengan orang-orang yang berada di kampung itu. Sebuah kutukan Imam Pangabusion Najuru dan beberapa pemahaman lain. Artinya gambaran ini adalah gambaran umum manusia. Kalau saya berada di lingkungan ini, saya katakan Tuhan kasih seperti ini dulu, baru dia katakan bahwa Tuhan memberkati dia. Namun tidak seperti itu yang dikatakan pemasmur. Dia membuat pernyataan Molosongon di ayat onom tol hasro di langit doaka asini rohamale jahoban tol hasro diaka okudo hasitonganmu. Ya Tuhan, kasihmu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Kita perhatikan perkataan ini, kasihmu sampai ke langit. Memajapar judul kasihmu sampai ke langit. Kita lihat dalam kehidupan keluarga. Ya anu singgung jamita irasa bulan nasalku. Molo adong namardongan manang marhalet tebugian do. Tebu pancen tebu alana di sido be baru madabu molo. Keromantisannya di situ, kemesraannya di situ. Tapi sudah berkeluarga, kalau pengantin muda dia masih enak juga. Lam liling, lam matua, moru. Ujungna ngamai dari amat baik mono digandeng dinantai. Asap pahok kita. Mai lagi nak ngamai tua kita. Harus pahok muda. Artinya umumnya manusia itu kasihnya semakin menurun. Tapi kalau Tuhan kasihnya sampai ke langit, artinya terus naik. Dan orang yang menerima kasih Tuhan, kepalanya tidak akan pernah tertunduk lesu, tapi dia akan selalu menengadah ke langit. Ini bedanya. Ketika kita menerima kasih Tuhan, pengaruh positifnya apa? Kita melihat bahwa apa yang ada dalam diri kita adalah sesuatu yang luar biasa, dan kita akan bersyukur melihat ke atas, dan nagabi putus asa, dan nagabi kecewa, dan nagabi tertunduk di mana mamerek turu, alai marpanatap tubijak. Ini yang dikatakan ketika kasihmu sampai ke langit dan setiamu sampai ke awan. Ukuran kesetiaan terkadang irasomonodwi.
Mulu burju oh, burju ruau. Mulu juga kon kujuk kat au syakung. Kalau kau baik, saya baik. Kalau kau jahat dengan saya lebih jahat daripada kau. Sering seperti itu, sering. Tapi kesetiaan Tuhan tidak seperti itu. Parohau ma'ubun, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan awan. Kalau ada panas, awan tetap di situ. Kalau hujan, awan juga di situ. Petir pun awan tetap di situ. Artinya kesetiaan Tuhan mengatasi segala sesuatu. Kesetiaan Tuhan mengatasi segala kondisi. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Bagaimanapun kita sering terjatuh di dalam dosa, sering terjatuh dalam kesalahan, ingat Tuhan tetap setia terhadap kita. Ini pemahaman yang pertama. Selanjutnya dikatakan keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Unang polarang kita mangina muluhi ramah kilala kita. Kenapa saya selalu dijahati mereka? Kenapa saya selalu ditindas? Ati Allah dinakukusi doa gabe martea. Tapi lihat kesaksian ini yang tertulis di Alkitab pada saat ini, keadilan Tuhan itu adalah seperti gunung. Pada akhirnya orang yang sering tertindas, orang yang mendapatkan ketidakadilan akan diangkat di dalam kemuliaan Tuhan. Jangan pernah ragukan itu. Lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagaimana samudra raya yang hebat itu menandakan hukum Tuhan. Dan pola meliar menghadapi namasa di mulutnya. Jangan takut. Bagaimanapun kita berhadapan dengan orang yang paling berkuasa sekalipun, sekali kita benar, nyatakan kebenaran itu. Apapun konsekuensi, lihat samudra raya menjadi gambaran, dia akan menerkam setiap kejahatan. Baliksa, jangan kita menjadi orang-orang yang suka dengan ketidakadilan, suka dengan kejahatan, karena kita akan ditenggelamkan oleh kuasa Tuhan. Hudud namuse, manusia dan hewan kau selamatkan. Ya Tuhan, apa artinya? Kalau hanya manusia yang diberi keselamatan oleh Tuhan, kita mau makan apa? Ini intinya. Molo-molan colmado di parpulu-pulu Tuhan ini, tang dongon aka pahan-pahanan ini, airang puluh ini molo mentang baru maniat. Enggak ada lagi ayam. Tak harus peminangan kan, habisnya langon. Tak mungkin ditutung bayam, tak mungkin ditutung kantung kan, tak terlui. Harung donai sehat, ditutung dipanggang. Artinya Tuhan mencintai kehidupan dan unsur itulah yang menjadi makanan pokok manusia. Jadi bukan hanya Tuhan sertai aku, tapi Tuhan menyertai juga lingkungan sekitar kita supaya kita tetap sejahtera dan tetap hidup. Udut namu sedidok, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Kasih setia Tuhan tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Omma gambaran naridok di parpasal mentari tu debata. Bagaimana berharganya kita, berharganya kasih setia Tuhan yang telah kita terima sampai saat ini. Upaya ini tol hasilnya tu tahun naik baru tahun 2022. 5 poin nomor 2. Poin nomor 2 pon, karena ini dokter bukan hidup dalam kasih setia adalah hidup dalam sukacita. Hidup dalam kasih setia adalah hidup dalam sukacita. Menyambung dari poin yang pertama. Kalau kita kenal Tuhan adalah kasih setia, ketika kita hidup di dalam kasih setia Tuhan, maka sukacita itu ada dalam diri kita. Suku-suku do tu kita manang tu pribadi molo molang manuguti kita dungo mamitur marungutunggun. Ini pertanyaan, apakah dia masih hidup dalam kasih setia Tuhan atau tidak? Pitor merebet, naku bota kay nanami. Urudo merebet lagi bagi nerek amat tidak dumurobek dan tidak dumurobek. Nah, termerebet. Mago mamutna. Jangan seperti itu kalau bisa. Mulai agak diperbaiki. Hidup dalam kasih setia adalah hidup dalam sukacita. Nah, secara nyata Idau tapak nuai kita nggak 1 tahun 2022.
Kita sekarang sudah sampai tahun yang baru. Tapi ada orang yang bilang seperti ini. Lah tahun 2000 B, lah tahun 2021 B, lah tahun 2022 B, lah tahun 2030 B, saru baru sudah sama duit tong songron kita. Dia katakan hidupnya ini datang-datang saja. Dia katakan hidupnya ini flat. Dia katakan hidupnya tidak ada perbedaan. Siapa dulu siapa danak sonari tong songron tong do marniak. Apa yang mau dilihat? Dia tidak lihat ada hal yang istimewa sebenarnya ketika kita dihantarkan kepada tahun yang baru. Karena apa? Pikirannya somono. Ada orang seperti ini. Mulu hujan, istirahat. Mulu matok-kontok gimana? Bangudu. Mulu male mana? Bamangan. Artinya dia tidak tahu betapa mahalnya jam tidur. Kurang dojolma ala sokui wudu itu obat tidur, obat penenang supaya dia tidur. Tapi mana tabu-tabu wudu itu sampai 12 jam sadari wudu ala litabuna. Biasanya orang-orang seperti inilah yang mengatakan hidupnya ini datar. Ala niat pola nak wudu. Hati-hati mahasiswa. Mulai kuliah tatap muka itu waktu. Kalau lebih banyak jam tidur, nanti kalian bilang tamat tuh jadi sarjana. Kayak gitu aja, gampang sarjana itu. Asal dikerjakan tugas dari dosen. Jangan sampai seperti itu. Tidur itu mahal. Banyak orang sampai beli obat tidur. Ada musim songonon, mau lemale mana-mana. Kembali kepada mahasiswa. Saya juga karena pernah mahasiswa. Bulan habis kiriman, tori telepon tuh, mak habis kiriman, piring dulu ya. Gak ada lagi makan kami nggak. Abe baru minggu kedua tuh, baru minggu kedua sudah minta kiriman. Nah itu dia tuh hepek nalai laut saya mulai belanja dong. Apalagi sonari kan nggak boleh via online, habis duit. Orang tua nggak tahu pokoknya mana bagian lek ulang manga nih marutang mana tutui. Sampai marutang. Artinya yang seperti ini juga dia tidak tahu betapa susahnya mencari makan. Kerjanya minta. Ya semua sudah tersedia. Apalagi di hamu manami kita perlu mengajari anak-anak unang sangat tidak dana pula di mana tu jamu tori sukut dok. Mak, apa ikan hari ini? Ayam goreng. Malas aku kemarin ayam goreng. 2 hari yang lalu ayam goreng. Termarung butuh gak bidang makan. Lawi mana tu luar. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Ajarkan juga mereka betapa sulitnya untuk makan. Untuk mencari makan. Nah, oleh sebab itu kita lihat. Ada juga orang berpikir seperti ini. Sekarang aku menjadi orang yang sukses. Dulu saya lebih sakit dari kamu. Karena apa? Saya bekerja keras. Betul, orang yang bekerja keras akan sukses. Betul, tidak salah. Tapi ketika kerja keras ini tidak disertai dengan kesehatan, manang marsai di mana, bui di mana karijo, tangbui. Bui di mana kuliah belum marsai absen. Tak bisa. Dia bilang, aku kan sehat-sehat terus karena pola makanku teratur, giziku juga teratur. Nah, orang mencoba mana seolah-olah dirinya bisa membuat menjadi lebih baik. Kita pertanyakan lagi orang itu, gizi dan juga pola makan teratur. Jika Tuhan tidak menghendaki itu terjadi, Tuhan tidak menyetujui itu terjadi, apakah dia bisa? Tidak. Inilah jawabannya. Semua akan mengarah kepada kehendak Tuhan. Naking pe unang talok hidup ini flat seperti ini. Orang banyak yang pengen seperti kita. Jadi mau tidak mau kita coba dulu merefleksikan diri kita. Mungkin kita bersumut-sumut dengan hidup kita sekarang, tapi kita tidak tahu orang-orang lain cemburu dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Orang-orang cemburu dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Tapi kita tidak syukuri itu. Di dogma. Mulu bapakku dok omakku na cerewe tadi. Ulan na merewet. HP diinganan na asing. Adong lu dak dana konsongonon. Gak ada perhatian bapakku. Pergi dia kerja aku gak ketemu.
Pulang dia dari kantor ke rumah, aku sudah tidur. Besok pagi aku bangun, udah nggak di situ lagi bapakku. Jadi 1 bulan dia mungkin hanya 1 kali bertemu dengan orang tuanya. Cemburu dari mana mereng? Cemburu dia jadi narapak natoras do geleng tak. Yang mau dikatakan, jangan pernah kita bilang hidup kita ini datar. Apapun yang kita terima sekarang ini adalah berkat Tuhan. Dan banyak orang menginginkan apa yang kita miliki sekarang. Idonalilong ayat wadu'a tumna argas tuno kasih roham alim di mata. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Siapa yang kasih kita makan kalau bukan Tuhan yang berkehendak? Siapa yang mengizinkan kita tidur kalau Tuhan tidak berkehendak? Siapa yang mengizinkan kita mengikuti perkuliahan atau kerja di sini kalau tidak Tuhan yang berkehendak? Percayakan semua hidup kita kepada Tuhan. Jalan diuruti di ayat sia di hamahapon nasida rutagu-tagu di bagasmu. Jalan di payung pokoro tu nasida sian matakai ni akka hadis saumi edetmi. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Ubuang mapangatusion nasungonon. Beberapa tahun belakang, adong dosada istilah na fenomenal di negara Indonesia. Istilah apa itu? Sultan. Ya, begitu istilah sultan. Dulu kira namurai mana? Nah, berdion tidak masuk sultan Andara di semai Raffi Ahmad. Sultan. Kenapa dikatakan sultan? Karena seolah-olah dia memiliki semuanya. Nah, ini gambaran yang dikatakan mereka mengenyangkan diri dengan lemak. Apakah itu yang mengenyangkan diri dengan lemak yang dikatakan sultan itu? Oh tidak. Kita perbandingkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini doa kita. Dalam hubungan musik sederhana, kalau ada di antara kita sekarang yang menikmati uduk mamangan KFC hamus sonari, saya tidak akan tergiur dengan itu. Saya tidak akan giler dengan itu. Coba, udah pas jam 12, lah ialang kamu pay kerupuk, uberegi, itu gileran. Kalau sekarang saudara-saudari mencoba makan KFC depan saya tidak akan giler. Tapi coba jam 12 siang nanti, saudara-saudari makan kerupuk aja depan saya pasti giler. Kenapa? Di situ parmalena. Ngulu saudara kan paling lebih jauh. Nah, artinya Tuhan itu datang memberikan apa yang kita butuhkan tepat waktu. Dan lemak yang dikatakan dalam teks ini menunjukkan ini adalah yang terbaik. Daku boto ama namin baru pula syakuta. Adong doa kamu nomor bidda. Manang ibere kamu perbidda di budai. Mulu adong bereng mah do jam bertipat bubas. Dabu-dabu. Lemak. Omman dabu diseyani itu dipanggang. Odo jam bertipat bubas. Yang kui masak tuna asing. Alamiaha. Ido jam bertina doja. Inilah yang terbaik, ini yang paling enak modul dihalak-halkan. Jala mulu pinahan, dang harung tabu-tabuna, dang kini gadi nyalak perbedaan. Artinya kualitasnya sudah jauh lebih baik. Yang berlemaklah dikatakan ternak yang baik. Ternak yang baik. Artinya Tuhan kasih yang terbaik kepada kita tepat pada waktunya ketika kita berada dalam kasih setia. Jadi jangan ragukan kita hidup dalam kasih setia Tuhan. Jalan di ayat 10 hidup sebab padamu ada sumber hayat di dalam terangmu kami melihat terang. Perjalanan kehidupan kita songon nasomal tadok mulu mabuka tanggal 1 Januari di ganut tahun selalu dotang yang tamadok Tuhan dakku boto hami ahananay masa di tahunon alay pos rohanami di patiur horo pardalaran di hulu nami dijaga ho di ramoti holo hulu nami. Artinya apa? Kita mungkin bisa memikirkan masa depan kita. Kita punya rencana tentang masa depan kita. Tapi itu semua gelap. Gelap.
Tuhanlah yang akan menunjukkan terangnya. Tuhan akan beritahu. Terkadang apa yang kita rencanakan itu tidak akan sesuai. Di sido amagina. Di sido nanai tomono pintu ukta sadarion. Ubah ini partudi panutup ni jamitaon. Tidak mak di ayat 10 sadar. Omma tania. Ini adalah doa. Saya panemi mengasihi rohat. Tuangkan atau madahu. Jalan hati orang tuangkan menuju maruhan. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Doa ini membawa kita juga kepada klasifikasi orang-orang yang menerima kasih setia Tuhan dengan tepat. Dan orang yang mensyukuri kasih setia Tuhan. Artinya diarahkan kepada kita untuk semakin mengenal, semakin tulus di dalam hidup kita. Maka kita akan menerima itu. Dabo padi kita nabi narsita di rohai. Pak kirimon tuaruman di Tuhan tay. Karena apa? Tuhan mau tinggal di dalam orang-orang yang mengenal Dia. Tuhan mau tinggal di dalam orang-orang yang tulus hatinya, tidak bengkok, tidak suka dengan dosa. Amin. Martangiang.